Fajri Junaidi, Asah dan Kokaya, dan terakhir Asbia Silawane. Hal tambahan untuk baik. Yang pertama di sini ada mikroskop, dan juga kendala, dan juga spekulum paratermino, Evita, penlight, juga rubber cover, dan juga metode pikiran. Di sini saya akan pemeriksaan fisik pada bayi bapak dengan tujuan agar kita diketahui agar dirinya kenapa sedia. Mari kita story. Kalau kita sebelum sekarang. Selanjutnya yaitu tahap kerja dengan berbasis kalian buka background bayi dan juga baju bayi. Ya baik, selanjutnya kita pemeriksaan sekarang kembali yaitu pertama sini kompos bentis, yaitu kita melihat apakah bayi secara utuh sadar terhadap lingkungan atau tidak. Nah, kemudian yang kedua yaitu apatis, yaitu di mana kita melihat apakah dia aktif ada lingkungannya atau tidak. Ya baik, berikutnya yaitu pemeriksaan sambungan, yaitu di mana kita memberikan respon terhadap bayi dengan tepukan apakah bayi sadar atau tidak, apakah dia tertidur atau dia sadar. Berikutnya yaitu sokor, yaitu kita melihat bayi pada matanya apakah dia merespon dengan kita atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya yaitu selerium, yaitu kita melihat pada bayi apakah dia berjalan aktif atau tidak. Ya baik, selanjutnya itu mengukur tanggal vital, yaitu yang pertama suhu itu bagaimana kalau kita menyentuh bayi. Nah, dan bayi ini terasa panas, maka kita mengukur suhunya dengan menggunakan termometer. Selanjutnya saya akan melakukan menghitung frekuensi denyut jantung bayi dan menggunakan stetoskop dan juga sekalian saya akan baik ini dilawan di ibu sana ibu lo dia selanjutnya kita menimbang berat bayi. Nah, selanjutnya kita mengukur badan bayi, dan selanjutnya yaitu panjang badan bayi. Nah, di mana normal panjang pada bayi yaitu 45 sampai 53 dan beratnya itu normal 2500 sampai 4500. Kemudian kita mengukur berat bayi, akan kita ukur. Nah, selesai mengukur, kita mengukur lingkar abdomen pada bayi. Kemudian kita mengukur lingkar dada bayi. Dan kemudian kita mengukur abdomen, lingkar abdomen bayi.
Yang berikutnya adalah pemeriksaan telinga. Yang pertama itu kita inspeksi kebersihan telinga. Kemudian kondisi membran tympan simetris kedua telinga dan kesejajaran antara daun telinga dengan katup lateral. Kemudian kaji refleks sterli dengan menggunakan alat kaputala. Kita membuka kaputala dan mendekati ke telinga bayi. Apakah bayi mempunyai refleks terkejut atau tidak, seperti ini. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan lubang hidung. Yang pertama kita inspeksi kebersihan hidung, kemetrisan tetap lubang hidung, adanya spatula nasal, adanya keluaran sekret atau tidak, seperti ini. Berikut kita kaji hembusan nafas menggunakan punggung tangan, seperti ini. Kemudian kaji refleks kelamber dengan mengetuk pangkal hidung dengan cepat, maka mata akan berespon dengan menutup dan merapat dengan cepat, seperti ini. Berikutnya adalah pemeriksaan mulut dan tenggorokan. Yang pertama kita inspeksi kebersihan mulut, keutuhan bibir, kelainan bibir, seperti ini. Kemudian kaji rotin refleks, sentuh pipi sepanjang sisi mulut, bayi akan merespon dengan cara kepala akan mengikuti arah stimulus, seperti ini. Berikutnya kaji refleks, sentuh bibir, bayi akan merespon dengan cara menghisap kuat. Yang berikutnya kaji refleks menggunakan jari dengan membalut dengan kasar, terus memasukkan ke dalam bayi. Apakah bayi itu akan merefleks muntah atau tidak. Kemudian kaji extraction refleks, sentuh lidah dengan jari, maka bayi akan mendorong lidah keluar, seperti ini. Berikutnya kita masuk ke pemeriksaan leher. Yang pertama, kita palpasi meraba apakah ada pembesaran lenjar ini. Caranya seperti ini. Yang kedua, kaji tonic neck reflex. Arahkan kepala bayi menengok ke arah salah satu sisi, sedangkan tangan dan sisi kaki lainnya fleksi. Ya, arahkan kepala bayi menengok ke arah salah satu sisi seperti ini. Dan kita melihat ada refleks dari kaki atau tangan bayi atau tidak. Kaji refleks right refleks. Saat bayi miring ke salah satu sisi yang lain ikut miring ke sisi tersebut. Ya, berikutnya masuk pemeriksaan dada atau paru-paru. Di sini kita akan melihat pengembangan paru simetris atau tidak. Selanjutnya, kita mengkaji suara napas dengan menggunakan stetoskop. Selanjutnya, kaji pergerakan dinding dada simetris atau tidak dengan cara letakkan kedua telapak tangan mendatar pada bagian dada dengan meletakkan kedua ibu jari berada pada garis tengah sepanjang pinggir 3 bagian bawah paru. Setiap sisi dada diperkusi dengan urutan yang sesuai untuk membandingkan bunyinya
Selanjutnya sirkulasi, kita melihat CRT normal lebih dari 3 detik dengan cara menekan telapak tangan atau telapak kaki. Jika kembalinya lebih dari 3 detik, berarti dicurigai bayinya ada kelainan. Berikutnya itu observasi dinding dan bentuk abdomen. Kita lihat apakah tampak cikung atau lesi atau ada bekas luka pada bagian abdomen atau tidak. Terus berikutnya itu auskultasi. Kita melihat ada atau tidaknya peristaltik khusus pada bagian abdomen atau tidak dengan menggunakan stetoskop. Ya, setelah itu perkusi. Kita melihat apakah terdapat asistes perkusi dimulai dari area epigastrium menuju ke area abdomen bawah, dan suara normal yang terdengar itu seperti suara timpani seperti ini. Terus berikutnya itu kita mengkaji turgor kulit pada bayi. Kita kaji mencubit bagian abdomen pada bayi. Kita mencubit di sini jangan terlalu kuat supaya bayi tidak menangis. Kita mencubit pada bagian perut atau abdomen. Kita masuk pada tahap berikutnya itu pemeriksaan genitalia, yang dimana yang pertama itu inspeksi kebersihan genitalia. Kita melihat apakah bagian genitalia si bayi ini bersih atau tidak. Terus karena di sini perempuan, kita inspeksi, kita melihat apakah ada cedera atau luka, bekas luka pada si bayi atau tidak. Klitoris dapat kita melihat, klitoris dapat tertutup sedikit oleh peripotium atau tidak. Terus berikutnya kita mengkaji letak orificium vagina pada bagian posterior meatus uretra. Ya. Untuk tahap pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan tulang belakang si bayi. Kita miringkan si bayi dulu. Jadi di sini kita melihat yang pertama itu ada lordosis, ada kifosis, dan ada skoliosis. Yang pertama itu kita melihat lordosis. Lordosis di situ kita lihat apakah tulang belakang si bayi ini masuk ke dalam begini atau tidak. Terus kita melihat pada kifosis. Kifosis ini bentuknya tulang belakang ini mundur ke belakang begini. Terus berikutnya itu skoliosis. Jadi kita melihat apakah bentuk tulang belakang si bayi ini dia berbentuk S atau dia miring ke kiri atau ke kanan atau tidak. Setelah itu kita periksa apakah kita periksa dengan cara mempalpasi si bayi apakah terdapat nyeri pada si bayi atau tidak. Setelah itu kita miringkan kembali si bayi. Kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu pemeriksaan anus, ya, di mana kita mengkaji apakah si bayi ini memiliki lubang anus atau tidak. Nah, di sini kita lihat si bayi memiliki lubang anus. Terus berikutnya kita masukkan termometer rektal pada si anus bayi. Terus kaji refleks sphincter ani. Kita mengkaji pada refleks sphincter ani pada si bayi. Yang berikutnya itu pemeriksaan ekstremitas, yang dimana kita periksa melihat apakah tangan si bayi ini bersih atau tidak, kuku si bayi ini bersih atau tidak. Kita bandingkan kesimetrisan antara tulang kiri dan kanan
tangan kiri dan kanan si bayi. Terus kita melihat apakah jari-jari si bayi ini ada yang kurang atau tidak. Terus kita maju ke kaji refleks Krebs, yaitu menggenggam, yang dimana itu terdapat refleks menggenggam ini pada tangan dan kaki. Yang pertama itu pada tangan kita meletakkan suatu objek atau bisa juga tangan atau jari, meletakkan pada bagian telapak tangan si bayi apakah ada refleks menggenggam atau tidak. Terus kita kaji pada kaki si bayi dengan merefleks kaki si bayi dengan memutar-mutarkan suatu objek atau tangan jari kita ke bagian telapak tangan si bayi, telapak kaki si bayi. Apakah kita lihat jika ada refleks berarti mungkin si bayi itu masih termasuk normal. Setelah itu ya, karena pemeriksaan sudah selesai, berarti kita merapikan si pasien atau si bayi. Bisa ditambah satu. Jadi setelah itu kita mengganti pakaian si bayi dan bentongan si bayi. Untuk merapikan pasien, kita masuk ke tahap terminasi, yaitu kita berpamitan kepada keluarga si bayi. Ya ibu, karena pemeriksaan fisik pada bayi sudah selesai, jadi saya berpamitan